Uh, Nama lengkap Bang Eko adalah Eko Saputra Pociratu, betul ini pengucapannya. Lahir di Tihulale, Pulau Seram, Maluku 2 Mei 1992. Jadi sudah lulus, dikasih kesempatan, saya pilih Belanda karena saya ingin menulis soal pertama sejarah orang Maluku yang mereka kenil dari generasi pertama 1950 sampai generasi keempat sekarang. Nah, mereka punya sejarah, mereka punya penderitaan di sini, politik, sosial, ekonomi, bahkan pendidikan, bagaimana pergeseran budaya itu terjadi, apa cita-cita mereka, visi mereka masih sama seperti dulu, dan terutama yang paling ingin saya ketahui adalah bagaimana mereka survive di sini. Dan itu yang paling penting, karena di sana orang Maluku di sana tidak semua tahu bagaimana kehidupan orang Maluku di Belanda. Saya saja tidak tahu sama sekali. Saya hanya baca di buku sejarah, di kurikulum kita itu banyak sejarah yang tidak benar juga. Dan memang sudah dari dulu kita tidak paling tidak nyaman dengan sejarah itu. Dan beta rasa menulis Maluku di Belanda itu punya kaitan kuat dengan menulis Maluku di sana juga. Sebagai ketemu punya banyak budaya yang menyatukan. Salah satunya mungkin saudara tahu itu seperti Pelagano. Ketemu punya keterikatan budaya yang lebih kuat dari agama. Justru agama menjadi tembok, dia bikin banyak hal. Tapi budaya itu menyatukan. Misalnya dalam budaya salah satunya musik. Musik itu bisa membuat kita menjadi orang gila, tapi sangat saling cinta. Misalnya puisi itu melalui kapata atau punya sastra itu namanya kapata. Itu juga bisa menyatukan. Sehingga kita tiba di sini dan banyak saudara Maluku, sini Om Mim, Om Hano dan Om Fik bisa bantu beta di sini, bisa bantu. Itu karena kita punya budaya tadi, kita punya budaya Pelagano, orang saudara. Memang tujuan saya bukan punya data yang luar biasa, bukan. Tapi berbaur, menyatu, mengenal bagaimana orang hidup, bagaimana mereka hidup di sini. Sebenarnya kalau waktu banyak, saya mau keliling semua untuk hadir di semua wake, karena setiap wake itu punya sejarah beda-beda. Mereka datang dari camp-camp beda, punya penderitaan beda, survive-nya beda juga. Dan mau merasakan kira-kira seperti apa mereka sekarang, seperti apa bahasa mereka, budaya mereka, bagaimana cara mereka menjadi Maluku, mempertahankan Maluku, bagaimana mereka menjadi Maluku dengan identitas yang telah bercampur. Dan itu yang membuat saya ingin ke sana. Mereka memang punya beda-beda, bahkan generasi kedua, generasi ketiga punya gap yang cukup jauh dari bahasa Melayu misalnya. Orang-orang generasi kedua masih bisa bicara Melayu Ambon, tapi generasi ketiga mereka sudah mulai patah-patah. Akhirnya saya tahu bahwa ternyata selama ini mereka ke Maluku itu bukan vakansi saja. Mereka mencari roots, mencari akar. Sebenarnya dari mana ini marga saya? Saya pernah dengar bahwa pada dasarnya orang Maluku di Belanda itu semua adalah orang yang sedang bahasa gaul adalah kangen atau rindu. Jadi kalau dikumpulkan jadi satu, emosinya itu sebenarnya rindu terhadap tanah Maluku. Mungkin dengar beberapa lagu Maluku itu banyak yang temanya itu tentang rumah ya, seperti lagu orang Minang gitu ya. Semua tentang kampuang nan jauh di mata gitu, jauh. Pokoknya mereka sedang ada di mana dan apa yang abang rasa setelah bertemu dengan saudara-saudara teman di Maluku di Belanda? Ya, Belanda rasa Maluku ya, sangat. Dan ketika bertemu dengan orang Maluku, saya merasa bertemu dengan saudara. Ikatan kami itu sangat kuat, emosi kami. Walaupun baru pertama kali ketemu, kita sudah seperti orang 2 tahun ketemu. Kita tidak ada malu-malu. Kita punya budaya, kita bisa langsung makan, kita langsung dipeluk, dan itu memang darah. Makanya ketika saya tiba di sini untuk mau menulis itu, saya senang, sangat senang, sangat kuat perasaan saya. Ketika membacakan puisi di sini kepada saudara di Maluku, ya ikatan kami semakin juga kuat karena puisi itu adalah puisi yang lahir dari sana. Terima kasih Mas Eko, Bang Eko. Panggil Ada saja. Mas. Ibu ada saja ibu, adik. Ya, yang saya lihat, setahu saya juga orang Maluku itu puitis. ya. Kemudian mereka jiwanya sangat klik dengan musik.
Jadi bukan saya aja yang mikir kalau semua orang Maluku itu bisa nyanyi. Saya tidak. Maksudnya Rusak salju bisa. Itu pertanyaan bagus. Terima kasih kakak Usi. Segala hal yang di Maluku itu sangat sastra. Bicara saja sudah sastra. Karena pepatah perumpamaan itu sudah sastra. Orang Maluku itu duduk-duduk nyanyi sudah sastra. Bagaimana mereka berbudaya itu sudah sastra. Pak, sebelumnya Mas Obi mau nanyakan apakah nanti Pak diberi kesempatan membacakan satu atau dua puisinya? oh jelas 5 kayaknya. Udah kalau itu berarti saya nggak usah nanya. Ada dua pertanyaan, Bang Eko. Pertama, nama Anda Eko Saputra. Jadi itu sangat intriguing buat kita ya. Apakah ibunya Jawa atau apa? Gitu. Lalu yang kedua, kan Bang Eko ini mengumpulkan banyak cerita data ya, lalu mungkin pulang ke Indonesia, lalu mungkin menulis gitu ya. Kira-kira nanti judul bukunya apa Bang Eko? Itu aja. Oke, waktu saya lahir bapak saya tidak ada. Ada oma saya ini. Bapak saya tidak kasih nama, tidak bisa telepon. Waktu itu mau telepon mana di kampung. 92 itu saya lahir. Mereka cari nama tidak bisa ini baku melawan. Bagaimana ini dia mau nama? Oma saya langsung datang. Sudah, saya saja yang kasih namanya. Dia kasih Eko Saputra. Ya ampun. Itu nama itu saya dibully puluhan tahun sampai sekarang. Saya di desa itu kalau mereka panggil absen pagi, Ridolo atau per Ridolin, Pusiratu, semuanya jajan namanya. Ya kopi Periang. Eko Saputra. Dan semua teman-teman saya panggil saya Mas. itu lewat kemana pun Mas itu makanya nama saya Jawa karena oma saya Solo, tapi saya mama Pariamai juga, dan marga dua-dua itu sebenarnya saya sudah jadi Maluku. Jadi dengan nama ini sudah terjadi mau bagaimana. Kalau soal judul, saya belum menentukan judul. Saya menulis baru saya temukan judul. Saya tidak menemukan judul duluan. Biarkan nanti novel itu menemukan judulnya sendiri. Saya lihat begini, apa ini? Terus tiba-tiba waktu saya baca dengan gaya yang beda, saya tidak ikut intonasi itu. Saya baca beda. Terus waktu bilang, Pusiratu, kamu tidak juara. Lah, saya tanyakan ibu guru saya, Ibu, bagaimana saya tidak bisa juara? Setiap kali lomba saya tidak bisa juara. Kenapa? Ya kamu baca tidak seperti mereka. Mereka hanya baca bagus. Lalu saya bilang, intonasi macam apa itu? Bagaimana dia bisa juara? Intonasi seperti itu. Semuanya sama. Intonasi seperti itu. Terus kalau kamu mau juara puisi di Maluku, kamu harus baca menangis. Baru juara. Tiba-tiba teman saya, dia juara. Itu kan dia tidak habis puisinya itu. Kenapa bisa juara? Ya karena dia mendalami Eko. Dia mendalami emosinya. Itu saya bilang, wah ini harus dirubah. Tapi waktu itu saya masih kecil tidak bisa rubah ya. Karena oke, tunggu ibu guru, tunggu saat